Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Hamidah Tunisa 0252, Aulia Dwi Saputri 0266, Zuria Syakbani 0281, Farah Fadila 0302, Acim Widianingrum 0303 akan membahas tentang hybrid financing yang berisi tentang preferred stock, warrants, dan convertible. Saham preferen adalah sekuritas campuran yang serupa dengan obligasi dalam beberapa hal dan dengan saham biasa dalam hal lainnya. Dalam sudut pandang keuangan, saham preferen berada di antara utang dan ekuitas biasa, dan preferen mengenakan beban tetap dan akibatnya meningkatkan leverage keuangan perusahaan. Fitur dasar dari saham preferen: jika suatu perusahaan menerbitkan saham biasa dan preferen, hak istimewa untuk saham preferen terdiri dari 1. Klaim terlebih dahulu atas dividen, 2. Persyaratan dividen dan untuk saham preferen harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum segala sesuatunya dibayarkan untuk saham biasa. Jika saham preferen mempunyai nilai pari, maka dividen dinyatakan dengan suatu persentase dan nilai pari. Tapi jika preferen tidak mempunyai nilai pari, maka dividen harus dinyatakan dalam jumlah uang. Karakteristik saham preferen: 1. Saham preferen memiliki nilai pari dividen dinyatakan sebagai persentase dari nominal sebagaimana jumlah dolar per saham atau keduanya. 2. Dividen saham preferen bersifat kumulatif, yaitu jumlah dividen saham preferen yang belum dibayarkan harus terlebih dahulu dibayarkan sebelum pembayaran dividen common stock. 3. Bagi investor, saham preferen memiliki resiko yang lebih tinggi dari obligasi dengan catatan klaim saham apabila perusahaan likuidasi diberikan setelah pemegang obligasi. Pemegang obligasi dapat menerima pendapatan apabila perusahaan mengalami krisis dibandingkan dengan pemegang saham preferen. 4. Saham preferen tidak memiliki hak voting karena saham preferen memiliki prioritas di atas pemegang saham biasa terhadap aktiva dan laba, kecuali perusahaan tidak dapat membayar dividen saham preferen selama periode tertentu. 5. Saham biasa tidak memiliki tanggal jatuh tempo kecuali selama perusahaan tersebut berdiri. Jenis saham preference. Yang pertama ada convertible preference stock. Yang kedua ada participating preference stock. Yang ketiga cumulative preference stock. Yang keempat callable preference stock. Yang kelima adjustable right preference stock. Unggulan saham preference bagi investor. Yang pertama, membagikan dividen secara bersamaan di akhir tahun dengan menggunakan sistem akumulasi untuk tahun berikutnya kepada investor atau bisa disebut cumulative preference share. Yang kedua, setiap pemilik saham akan diprioritaskan atas keuntungan perusahaan yang masih tersisa atau disebut dengan participating preference share. Yang ketiga, nilai dividen yang didapat oleh setiap pemilik saham preference lebih besar jika dibandingkan saham biasa. Yang keempat, perusahaan yang melakukan likuiditas akan memberikan uang hasil investasi kepada pemilik saham preference terlebih dahulu sebelum kepada pemilik saham biasa. Kelemahan saham preference bagi investor. 1. Saham preference hanya dibutuhkan ketika perusahaan sangat membutuhkannya. Kedua, pemilik saham preference akan menanggung setiap kewajiban yang diberikan dan harus diselesaikan kepada perusahaan penerbit saham. Yang ketiga, saham preference tidak memiliki hak paksa untuk setiap dividen yang dibagikan. Yang keempat, fluktuasi harga saham preference lebih besar jika dibandingkan harga obligasi. Kemudian warrant. Warrant adalah suatu opsi yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan yang memberikan hak pada pemegangnya untuk membeli sejumlah lembar saham pada harga yang telah ditentukan. Jenis-jenis warrant: yang pertama, warrant ekuitas. Warrant call ekuitas dan warrant put ekuitas diterbitkan atas sekuritas-sekuritas. Dalam sebagian kasus, sekuritas-sekuritas yang didaftarkan dalam pasar modal di luar negeri. Yang kedua, warrant ekuitas internasional. Warrant ekuitas internasional adalah warrant call ekuitas dan warrant put ekuitas atas sekuritas-sekuritas yang didaftarkan pada pasar modal di luar negeri. Ini membangkitkan isu-isu yang lain yang mesti Anda pertimbangkan. Kemudian, fungsi dan tujuan warrant. Warrant diterbitkan oleh emiten untuk menarik minat para investor, sehingga bisa terlibat langsung dalam IPO atau right issue pada suatu saham baru. Karena umumnya, para investor cenderung akan melirik saham dari emiten yang tampil lebih stabil, seperti dari sektor perbankan ataupun consumer goods. Terlebih lagi, para investor juga memiliki keinginan kuat untuk melakukan investasi dalam jangka waktu panjang. Tujuan penerbitan warrant sebagai daya tarik atau minat investor agar lebih bergairah membeli saham.
Warrant juga biasanya dikeluarkan oleh perusahaan sebagai pemanis bagi investor ketika mereka mengeluarkan saham. Lalu manfaat warrant. Warrant memiliki hak untuk membeli saham baru perusahaan dengan harga di bawah harga saham ini di pasar sekunder. Caranya adalah dengan menukar warrant yang mereka miliki jika harga saham perusahaan melebihi harga pelaksanaan. Misalnya, ketika seorang investor membeli warrant dengan harga 200 per lembar dengan harga pelaksanaan 1.500 dan pada tanggal pelaksanaan harga saham perusahaan telah naik menjadi 1.800, itu akan membeli saham perusahaan hanya dengan 1.700 atau 1.500 ditambah 200. Jika ia segera membeli saham perusahaan di pasar sekunder, ia harus menghabiskan 1.800 per sahamnya. Jika warrant diperdagangkan di bursa, maka pemilik warrant memiliki kesempatan untuk merealisasikan keuntungan atau capital gain, yaitu jika harga jual warrant lebih tinggi. Yang selanjutnya ada risiko warrant. Adapun risiko jika memiliki warrant diantaranya yaitu jika harga saham pada periode pelaksanaan atau reservasi period jatuh dan menjadi lebih rendah daripada harga pelaksanaannya, investor tidak akan menukar warrant yang mereka miliki dengan saham perusahaan, dan oleh karena itu menimbulkan kerugian pada harga pembelian warrant. Sebagai contoh, seorang investor membeli warrant di pasar sekunder dengan harga 200 dan harga pelaksanaan 1.500. Pada tanggal pelaksanaan, harga saham perusahaan turun menjadi 1.200. Pada saat ini, investor tidak menukar warrant yang dia miliki karena dia harus menghabiskan 1.700 atau 1.500 harga pelaksanaan ditambah 200 harga warrant. Jika dia tidak menukar warrant yang dia miliki, kerugiannya hanya 200, yaitu harga pembelian warrant. Karena sifat warrant hampir sama dengan saham dan bisa diperdagangkan di bursa, pemegang warrant juga dapat menderita kerugian atau kerugian modal jika harga pembelian warrant lebih tinggi daripada harga jual. Ada sekuritas convertible. Sekuritas convertible merupakan obligasi atau saham preference yang dapat diubah menjadi saham biasa perusahaan yang sama dengan menggunakan hak yang dimiliki pemegang opsi. Alasan penggunaan convertible yaitu convertible tidak peduli terhadap tingkat resiko perusahaan penerbitnya. Obligasi convertible dapat dipandang sebagai suatu paket hutang perusahaan ditambah opsi yang terkandung di dalamnya. Yang selanjutnya ada jenis-jenis obligasi konversi atau convertible bond. Yang pertama ada obligasi tukar atau exchangeable convertible. Yang kedua ada obligasi wajib konversi atau moderator convertible. Yang ketiga ada obligasi konversi bersyarat atau contingent convertible. Dan yang terakhir ada convertible konversi saham preference atau dikenal juga dengan istilah convertible preference stock. Selanjutnya, karakteristik dan sifat convertible security. Yang pertama, premium konversi. Yang kedua, rasio konversi. Yang ketiga, nilai konversi. Yang keempat, nilai sekuritas. Yang kelima, periode konversi. Kemudian, valuasi convertible. Secara konseptual, obligasi convertible merupakan kombinasi dari obligasi langsung dari sebuah opsi. Jadi, obligasi convertible dapat dinilai dengan menghitung nilai opsi yang dicantumkan dalam syarat-syarat convertible. A final comparison of warrant and convertible. Utang convertible dapat dipandang sebagai utang biasa tanpa disertai warrant. Jadi, sepintas terlihat seperti utang dengan warrant, dan utang convertible adalah sekuritas yang kurang lebih sama. Namun, jika kita melihat lebih dekat, maka terdapat satu perbedaan penting dan beberapa perbedaan lainnya di antara kedua sekuritas ini. Yang pertama, pelaksanaan warrant akan membawa modal ekuitas baru masuk, sedangkan konversi atau convertible hanya akan mengakibatkan terjadinya perpindahan secara akuntansi. Yang kedua, fleksibilitas. Kebanyakan emisi convertible mengandung suatu ketentuan pembelian kembali yang memungkinkan emiten melunasi kembali utangnya atau memaksa terjadinya konversi, tergantung pada hubungan di antara nilai konversi dan harga pembelian kembali. Sedangkan sebagian besar warrant tidak dapat dibeli kembali. Warrant biasa memiliki waktu jatuh tempo yang lebih singkat daripada convertible. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon